Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Nohu dari kelas B5 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang konsep dasar cabang-cabang ilmu sosial. Materi yang pertama yaitu kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Yang ke B, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasan yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. C, generalisasi. Sueneka mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi yang sangat terikat. Konsep generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Materi yang kedua, konsep dasar sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Ada 3 aspek konseptual yang mendasarinya, yaitu A. Konsep perubahan, B. Konsep waktu, C. Konsep kontinuitas. Konsep kajian sejarah. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara objek formal yang digunakan untuk mengkaji objek material adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi di dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Jenis sejarah terdiri dari sejarah sosial, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah demokrasi. Konsep dasar geografi. Pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geografia. Kata geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan, lukisan, atau pencitraan. Objek kajian geografi. A. Objek material, B. Formal, dan C. Sosial. Ruang lingkup geografi. A. Persebaran dan keterkaitan penduduk di muka bumi. Yang B. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan fisik. Yang C. Kerangka regional dan analisis dari region yang mempunyai ciri tertentu. Materi ketiga yaitu konsep dasar ekonomi dan koperasi. Ekonomi merupakan studi ilmiah mengenai bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan material, sedangkan koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama daripada anggotanya berasaskan kekeluargaan, kerakyatan demi keuntungan bersama dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial. Ruang lingkup ekonomi. Ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien dalam mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi mikro. Ilmu yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Materi keempat yaitu konsep dasar antropologi psikologi. Pengertian antropologi menurut E.A. Hoebel, antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerjaannya. Contoh konsep antropologi: A. Kebudayaan, B. Evolusi, C. Daerah budaya, E. Enkulturasi, D. Difusi. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psihe yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Objek psikologi. Psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan atau perilaku manusia yang berkaitan dengan pikiran, egois, perasaan, emosional, dan kehendaan atau conasi. Hubungan antropologi dan psikologi. Hubungan antropologi dan psikologi, hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Materi yang kelima yaitu keterampilan dalam ilmu sosial. Pengertian keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam suatu proses komunikasi, termasuk dalam bentuk komunikasi pembelajaran. Penggunaan keterampilan bertanya dasar. Tujuan yang ingin dicapai antara lain: A. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Yang ke B. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. C. Mengembangkan cara belajar siswa aktif. Komponen-komponen bertanya lanjut. Adapun komponen bertanya lanjut terdiri dari
A. Pengaturan urutan pertanyaan. B. Penggunaan pertanyaan melacak. C. Meningkatkan terjadinya interaksi. Dasar-dasar pertanyaan yang baik. A. Jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. B. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. C. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Materi yang keenam yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Individu berasal dari bahasa Latin yakni kata individuum yang memiliki arti yang tak terbagi. Jadi individu adalah suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan dan yang paling kecil dan terbatas. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat keluarga. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan perempuan. Masyarakat, dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut juga society, asal katanya socios yang berarti kawan. Individu dengan masyarakat, hubungan ini adalah tahap selanjutnya dari seorang yang telah mempelajari cara-cara berinteraksi yang telah diajarkan dalam keluarga individu dengan keluarga. Hubungan ini sangat mutlak karena individu terlahir dari keluarga. Materi ketujuh, kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama. Kemajemukan ras, kemajemukan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik. Kemajemukan etnik, istilah kelompok etnik dapat disamaartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnik, misalnya golongan etnik Tionghoa. Itulah pemaparan peta konsep yang saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.